Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Smart Alarm for a Safer Home. Nah, untuk anggota kelompok kami ada 1. Alvanita Arzaki, NRP 03, ada 2. Lubna Holida, NRP 10, ada 3. Muhammad Naufal Irfana, NRP 66. Untuk latar belakang dari proyek kami yaitu banyaknya pekerjaan menyebabkan masyarakat kurang waspada dalam menjaga keamanan dan melakukan pekerjaan rumah. Keamanan merupakan hal yang sangat penting, apalagi ketika pemilik sedang berada di luar rumah, melakukan pekerjaan rumah, seperti halnya menjemur pakaian pada musim hujan juga butuh kewaspadaan guna menghindari pekerjaan yang berulang. Tujuannya yaitu menciptakan alat yang dapat mendeteksi intruder dan mendeteksi hujan. Kemudian untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada proyek ini adalah yang pertama itu microcontrollernya, yaitu kita menggunakan jenis Node MCU ESP8266. Kemudian yang kedua adalah sensor PIR atau Passive Infrared dengan kode serinya HCSR501. Kemudian yang ketiga adalah sensor suhu dengan kode seri DS18B20. Kemudian kita juga menggunakan kabel jumper, breadboard, serta interface yaitu PC atau laptop. Nah, untuk topologinya itu seperti ini, dan juga gambaran alat yang telah dirangkai. Untuk cara kerja alat kami, yaitu kita menggunakan 2 buah sensor tadi, yaitu sensor PIR dan juga sensor suhu, serta kelembapan, di mana kedua sensor ini akan dihubungkan pada microcontroller yang bertugas mengelola data-data yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian data dikirim secara serial menggunakan kabel USB yang terhubung antara Node MCU dengan laptop yang menggunakan I/O System Call atau disebut sebagai TCP Client, yang berfungsi untuk mempublish data yang kemudian akan diterima oleh TCP server yang akan disimpan dalam bentuk file TXT atau text file. Setelah ini adalah source code-nya. Yang pertama adalah pada bagian server. Pada source code bagian server ini, pertama-tama kita menginclude library yang dibutuhkan, kemudian kita melakukan deklarasi variabel serta struktur yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada fungsi seek-in handler ini. Fungsi ini berfungsi untuk menandakan jika server dimatikan. Kemudian pada fungsi write file adalah untuk menulis file yang diterima server dari klien untuk menulis datanya. Kemudian ada juga fungsi fopen adalah untuk membuka file dari kliennya yang akan dikirimkan data. Kemudian setelah itu kita membuat struktur dari threads. Jadi pada blok-blok kode tentang thread ini dipergunakan untuk membuat threads yang bertujuan agar server dapat connect atau membuat koneksi kepada banyak klien atau lebih dari satu. Kemudian pada fungsi mainnya, kita menjalankan fungsi-fungsi yang sudah dibuat di deklarasi sebelumnya, seperti seek-in handler ini. Kemudian kita juga mendeklarasikan beberapa variabel lagi, contohnya adalah IP dan juga portnya. Setelah itu kita juga membuat deklarasi variabel untuk membuat soket baru. Setelah itu di bawah itu ada fungsi E sama dengan bind, itu merupakan fungsi untuk menghubungkan soket yang telah dibuat kepada port yang kita inginkan. Setelah itu pada blok kode selanjutnya, pada blok kode if, yaitu listen dan dalam kurung sockfd dan sebagainya. Di situ server akan mulai untuk menunggu koneksi dari klien. Setelah klien menginisialisasikan koneksinya kepada server, server akan menerima koneksi tersebut dan membuat file baru, di mana file baru tersebut akan diisikan data dari klien tadi. Setelah menerima data dari klien, maka
data yang diterima tadi ditulis pada file baru yang telah dibuat tadi. Setelah itu diberi notifikasi bahwa data sudah tertulis di file dengan sukses. Mungkin sekian untuk server. Selanjutnya adalah klien yang akan dijelaskan oleh Lubna. Untuk klien, langkah pertama yaitu kita menginputkan library yang diperlukan. Kemudian kita mendefinisi size file yang akan dikirimkan. Lalu ada fungsi void send file yang isinya itu bertujuan untuk mengirimkan file kepada server. Kemudian ada fungsi min, di dalamnya kita mendeklarasi alamat IP yang digunakan serta portnya. Lalu kemudian kita juga harus mendeklarasi nama file yang akan dikirimkan kepada server. Kemudian kita juga harus mendeklarasi soket, apakah soket tersebut terbuka atau tidak. Kemudian kita harus mendeklarasi connection antar klien dan server. Kemudian kita juga harus mendeklarasi pembacaan data dari serial. Kemudian kita harus meng-close soket, dan terakhir kode ditutup dengan rate 0. Sekian mungkin dari klien, bisa dilanjutkan oleh Alvan. Yaitu source code dari Arduino. Pertama itu mendeklarasikan library yang kita pakai, yaitu ada Dallas temperatur dan OneWire yang digunakan untuk sensor suhu DS18B20 tadi. Lalu mendefinisikan ada DHT pin di D5 dan peer pin di D7, yaitu output dari sensor suhu dan sensor peer. Pertama selanjutnya yaitu OneWire, ini untuk pembacaan OneWire di DHT pin. Lalu selanjutnya dari OneWire itu dibaca lagi oleh Dallas temperatur sebagai sensor. Kemudian mendeklarasikan integer nilai suhu, ini untuk membaca nilai suhu yang terbaca pada sensor suhu. Yang kedua yaitu nilai sensor, yang nilai sensor ini adalah nilai yang terbaca pada sensor peer. Kemudian void setup, serial beacon 9600 digunakan untuk frekuensi yang dipakai pada alat ini, yaitu frekuensi 9600, dan pin mode ini untuk mendeklarasikan bahwa peer pin ini sebagai input. Pada void loop, pertama dibaca nilai sensor sebagai digital read peer pin ini, jadi nilai sensor ini akan menghasilkan angka 1 atau 0 karena dibaca sebagai digital, dan kemudian di print, pertama itu menulis temperatur, kemudian ada nilai suhu yang dimana nilai suhu ini dari sensor suhu yang sudah dikonversi menjadi Celsius, dan kemudian ngeprint derajat Celsius, kemudian nulis lagi gerakan, dan nilai sensor ini akan berbunyi 1 atau 0. Jika 1 maka ada gerakan atau ada infrared yang terdeteksi oleh peer pin, dan kemudian di enter, kemudian delay. Jadi void loop ini akan 1 detik sekali untuk dilakukan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik, untuk setelah ini akan ditunjukkan demonstrasi alatnya, Pak. Misalnya itu untuk demo. Pertama yaitu GCC dari server itu sendiri, lalu run dari servernya, dan setelah server menunggu maka dapat di. Dan untuk klien dan klien, setelah data sukses terkirim dan akan dibaca di server, dan pertama yaitu jumlah thread-nya masih ada 1, dan ketika klien menambah lagi data successfully maka ada yang dibaca lagi dan thread menjadi 2. Yang kedua yaitu ada lagi misal ditambah menjadi 3 thread harusnya, maka dibaca. Ini cuman yang terakhir agak timing mungkin yang tidak dapat, jadinya membacanya agak error.
Setelah itu untuk close dari ini yaitu menggunakan Ctrl C, maka ada tulisan tanda telah diterima, server dimatikan. Tapi ini ada kebocoran. Jadi ini thread pertama, thread kedua, dan thread ketiga. Setelah itu data yang diterima yaitu ada di file txt, di save.txt, dan ini data yang akan diterima. Dan setiap gerakan bernilai 1 maka akan ada buzzer yang berbunyi di sini. Ini ya mungkin seperti itu demo yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya kembalikan ke teman-teman lagi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.